Bisa nggak sih mobil yang udah kita remap terus kita balikin lagi ke standar? Emangnya remap ECU itu hanya bikin mobil kenceng doang ya? Oke Tuners, di video kali ini nih gue akan menjawab 4 pertanyaan yang sering ditanyakan ketika orang mau remap. Halo Tuners, gue Zana. Di YouTube channel Hore Tuning ini gue akan membahas berbagai macam hal seputar otomotif yang tentunya berkaitan dengan dunia racing ya Tuners. Kita langsung ya ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu banyak banget nih yang nanya, emangnya remap ECU itu hanya bikin mobil kenceng doang ya? No! Jadi gini sebenarnya Tuners, menambah kecepatan mobil memang salah satu tujuan dari kita. Tapi bukan hanya sekedar itu Tuners, karena terdapat parameter-parameter lain yang juga harus kita sesuaikan. Karena kalau misalnya kita cuma pengen bikin kenceng doang, hal tersebut dikhawatirkan bisa merusak komponen-komponen yang ada pada mobil. Maka dari itu, proses pengerjaan remap ECU harus dilakukan dengan hati-hati dan juga dilakukan oleh tuners yang berpengalaman. Nah Tuners, pertanyaan kedua ini tentang berapa lama sih kira-kira waktu yang dibutuhkan ketika kita mau remap mobil. Jadi gini Tuners, biasanya waktu yang dibutuhkan itu sekitar 1-2 jam, tapi disesuaikan juga sama jenis mobil kalian. Nah dalam proses ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu reading, editing, dan writing. Proses reading adalah proses di mana kita mengambil file orisinal dari mobil kalian dan biasanya ini memakan waktu sekitar 5-10 menit. Proses kedua adalah proses editing di mana proses ini biasanya memakan waktu sekitar 1-2 jam. Nah, pada proses ini kita mencoba mengedit parameter-parameter yang ada di dalam mobil kalian seperti fuel consumption, injection volume, turbo pressure limiter, dan juga torsi limiter. Nah, proses yang ketiga itu adalah proses writing. Proses writing adalah proses di mana kita menginstall file yang udah kita edit tadi ke dalam ECU mobil kalian Tuners. Nah, untuk pertanyaan ketiga banyak banget nih yang nanya, kira-kira apa sih bedanya remap ECU di Hore Tuning dengan vendor lain? I don't know. Jadi gini Tuners, melakukan remap ECU itu tidak semudah itu. Memang banyak banget di luar sana vendor-vendor yang membuka jasa remap ECU. Tapi kita juga harus hati-hati nih Tuners, karena di luar sana juga banyak banget vendor-vendor yang menggunakan tools atau alat cloningan yang hanya sekedar copy paste file aja. Nah, dikhawatirkan hal tersebut bisa merusak komponen-komponen mobil kalian, bahkan yang lebih parahnya bisa merusak ECU mobil kalian Tuners. Nah, pertanyaan keempat nih Tuners, kira-kira bisa nggak sih mobil yang udah kita remap terus kita balikin lagi ke standar? Tentu bisa Tuners, karena pada saat proses reading tadi, file original kalian itu sudah kita backup. Jadi seandainya kalian mau balikin lagi mobil lagi di standar, itu bisa menggunakan file yang udah kita backup tadi Tuners. Nah Tuners, tadi gue udah menjawab ya keempat pertanyaan yang sering ditanya ketika orang mau remap. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini ya Tuners. Thank you Tuners, bye-bye!